Halo sahabat, selamat datang kembali di Comar Kica Channel. Di video kali ini aku bakal meramal untuk Indonesia di tahun 2024. Jadi ini adalah ramalan di tahun 2024 menggunakan tarot ya. Jadi aku bakal meramal Indonesia di tahun 2024. Oke. Jadi di kartu ini adalah kartu Queen of Wands, di mana akan ada suatu perubahan yang cukup signifikan di Indonesia tentang mungkin baik itu dari cara gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemimpin kita yang baru yang akan terpilih di tanggal 14 Februari ini. Dan aku bisa lihat tapi tetap akan ada penghalang-penghalangnya juga, tetap ada ya di sini ya. Baik itu dari negara lain atau mungkin dari pihak-pihak yang lain, tetap ada suatu problematika yang akan terjadi, tetap ada di tahun ini, akan terjadi juga di tahun 2024. Tapi mungkin hanya di sebagian kecil, tidak sebagian besar gitu ya. Dan aku bisa lihat di sini kita masih berada di batas yang meskipun kita terlihat sebagai negara yang cukup tenang, tapi sebenarnya kita juga dihadapkan oleh dua pilihan. Mungkin ada kubu-kubu yang mungkin membutuhkan support dari negara kita gitu, dan kita masih bingung untuk menetapkan negara mana yang benar-benar kita pilih gitu loh. Nah di sini aku lihat untuk hal-hal bencana alam masih ada di dalam unsur air ya. Jadi di unsur air itu tetap ada bencana alam, entah itu cuman banjir, tapi jangan kita doakan yang buruk-buruk, kita doakan yang baik-baik saja. Dan di sini ada menjelaskan tentang kita sebenarnya punya banyak peluang di tahun 2024 ini. Jadi baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal itu kerjasama dengan pihak luar, juga banyak sekali peluang-peluang, mungkin penawaran-penawaran menarik untuk negara kita, mungkin untuk bekerja sama segala macam investor. Jadi investor tetap banyak masuk di tahun 2024 ini. Di sini banyak sekali orang yang ingin menanam modal di negara Indonesia. Dan kalau di sini di Three of Cups dibilang bahwa kita harus berhati-hati dalam bekerja sama dengan pihak luar dan juga melakukan kerjasama ya. Di sini harus tetap berhati-hati karena di sini ada yang mungkin memang benar-benar tulus untuk membantu Indonesia, ada juga yang mempunyai maksud tertentu untuk keuntungan negara mereka sendiri nantinya gitu. Dan untuk di kartu kelima, nah ini adalah tentang banyaknya masih hal-hal, mungkin ini tentang sumber daya manusia ya. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak peluang yang besar dalam sumber daya alam, tapi dalam sumber daya manusianya masih agak kurang gitu. Jadi kayak untuk di tahun 2024 ini kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, mungkin lebih ke arah training ke masyarakat yang mungkin masih kurang edukasi, dan juga perekonomian itu yang terutama sih, perekonomian agar lebih diperbaiki lagi, lapangan pekerjaan lebih diperluas agar tidak terjadi hal yang seperti ini. Ini tuh melambangkan tentang problematika yang akan tetap terjadi di tahun 2024 ya. Tapi bagaimana cara pemimpin kita untuk menyikapinya, dan juga masyarakat Indonesianya sendiri dengan kesadarannya bagaimana untuk merubah keadaan yang sudah terjadi di tahun 2023 ini untuk berubah menjadi lebih baik di tahun 2024. Nah, di kartu The Fool mungkin kita di sini masih belum tahu arahnya kita bakal kemana ya. Meskipun mungkin komentar untuk Indonesia di tahun 2024 seperti apa, tapi kita meskipun mencoba menjalankan, tapi belum tentu kita tahu hasilnya sama seperti apa yang kita inginkan atau tidak. Cuman di sini aku lihat jangan sampai kita membuang peluang-peluang baik yang akan terjadi di tahun 2024 ini
dengan bodoh amat ya. Jadi kayaknya di sini tuh tentang masyarakat-masyarakat yang mungkin dari kaum-kaum Gen Z atau milenial yang masih kurang peduli nih untuk negara kita gitu loh. Mungkin masih kurang lah untuk kesadarannya seperti itu. Sepertinya contohnya aja kayak dalam pemilu ini, mungkin kebanyakan Gen Z atau mungkin milenial ada yang golput dan segala macamnya, itu juga mempengaruhi untuk kelangsungan kita di 4 tahun ke depan. Makanya aku bilang di sini lebih kayak ke memberikan training buat anak-anak muda buat lebih peduli terhadap negaranya sendiri, karena yang akan meneruskan negara ini adalah pada generasi-generasi muda yang akan kedepannya tetap ada di negara ini gitu. Nah ini sama sih di Nekopetekels itu tentang edukasi, jadi lebih ke memberikan edukasi dan arahan kepada kaum muda di Indonesia untuk bisa menjadi orang yang bisa menggerakkan negara ini menjadi lebih maju. Oke, segitu aja ramalan aku. Kalau seandainya kalian pengen komen-komen di bawah boleh, dan kalau kalian pengen like, komen, dan subscribe-nya juga boleh. Kalau kalian pengen konsultasi personal, kalian bisa chat Instagram aku @markica. Terima kasih.